Dah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul merayakan salat berjamaah dan pengajian pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita selalu termasuk dalam golongan yang berpegang teguh dalam sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, melanjutkan pembacaan ayat Al-Quran dan hadis pada pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid al
memperbanyak jumlah mereka pada masa Rasulullah. Lalu sebuah anak panah yang dilepaskan dan mengenai salah seorang di antara mereka, sehingga mematikannya atau memenggal lehernya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Ayat yang mulia ini umum untuk setiap orang yang tinggal di kalangan kaum musyrikin, padahal dia sanggup berhijrah dan tidak mampu menegakkan agama. Maka dia termasuk orang yang zalim pada dirinya sendiri dan melanggar hal yang haram. Berdasarkan ijma dan nash'i ayat ini, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, yaitu dengan meninggalkan hijrah. Qalu fima kuntum. Para malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Yaitu, kenapa kalian tinggal di sini dan meninggalkan hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka berkata, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri ini, yaitu kami tidak mampu keluar dari kota ini dan tidak mampu menempuh perjalanan. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Selanjutnya melanjutkan pembacaan hadis dari kesempatan sebelumnya. Wa an Sahli bin Sa'd qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatihim fil jannati hakadha wa asyara bis-sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, Rasulullah bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dan merenggang antara keduanya. Alhamdulillah. Ya, penjelasan hadis. Ibnu Battal berkata, merupakan hak atas semua orang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya, sehingga ia menjadi teman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Saya ulang sekali lagi. Wa an Sahli bin Sa'd qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatihim fil jannati hakadha wa asyara bis-sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, Pak Haji Abu Bakar sudah berada di tengah-tengah kita. Mungkin barangkali ada Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala
kita dengarkan ayat yang ke-97 ya. Ayat 97. Ya, 97 98. Ini berkaitan dengan ada beberapa sahabat yang pada masa di mana penekanan terhadap umat Islam di awal-awal ya, di awal kenabian masih di fase Mekah ya. Dan pemboikotan juga penganiayaan sampai kita kenal kisahnya Bilal bin Rabah ya, keluarga Yasir ya, Ummu Yasir, ibunya ditombak ya, dari kemaluan sampai ke ya, ibarat disatel, dan Yasir sendiri menyaksikan. Kemudian Bilal ditindih dengan batu, dicambuk di padang pasir, di atas pasir yang panas juga. Juga beberapa sahabat lain yang ya memang pada awal-awal mereka menyatakan beriman kepada Rasulullah, maka pemuka-pemuka Quraisy itu ya sedemikian besar kebenciannya, sedemikian kuat permusuhannya, sehingga kondisi umat pada masa itu ya memang luar biasa, bahkan sampai diboikot. Nah ini diambillah turunlah beberapa ayat yang kaitan dengan hijrah ya. Nah hijrah di sini perpindahan kaum muslimin dari Mekah pertama ke Habasah ya, Ethiopia ya, kemudian Mekah ke Madinah ya. Nah ada beberapa mungkin sahabat yang tidak ikut gitu, padahal suasana di Mekah sendiri sudah jelas tidak aman kan begitu ya. Secara ukuran ya mungkin dinilainya kuatlah untuk sampai melakukan perjalanan ya. Bahkan di ayat 98-nya kalaupun ya tidak kuat nih ya, kemudian meninggal belum sampai ke tempat tujuan ya, itu sudah dikategorikan orang yang muhajir al-muhajir, orang-orang yang sudah fisabilillah ya. Jadi artinya lebih layak dia memilih ya, walaupun akhirnya harus meninggal dalam perjalanannya, ketimbang dia berada di Mekah masa itu. Sehingga kisah ini kaitan dengan bagaimana Allah menerangkan tentang ada orang-orang nanti di yaumil akhir, di yaumil hisab ya, di mana malaikat mempertanyakan kenapa mereka tidak berhijrah ya. Karena kalau ayat ini kan tidak terkait malaikat tidak akan berbicara kepada seseorang dalam kondisi dialog seperti ini. Ya, artinya dialog ini dialog pada masa di mana orang itu sudah meninggal di alam mahsyar atau di alam barzah. Kalau alam bagaimana intinya sebenarnya di tafsirnya mungkin dijelaskan lebih lanjut. Ya, artinya dialog ini kaitan dengan hijrah itu sendiri ya, termasuk misalnya contoh kita berada di tempat yang memang kondisi kaum muslimin sangat-sangat terancam. Sebagai contoh tinggal di timur ya, kemudian terjadi genocide, permusuhan yang sangat
ramah itu kepada minoritas ya disiksa, seperti di Uighur misalnya, di wilayah-wilayah yang memang kondisi kaum muslimin dirasa sangat tidak aman untuk ada di situ. Maka ya, mereka harus memilih jalan untuk keluar dari daerah itu, hijrah. Kalau sekarang kan dikenal dengan pengungsi. Ya, pengungsi ini orang-orang yang memang merasakan terancam dengan keadaannya di negara tersebut, maka harusnya dilindungi, harus diberikan tempat yang aman buat mereka. Seperti di negara kita yang aman nyaman, ya harus diberikan suaka ataupun perlindungan. Ini kaitan dengan hubungan antar negara yang memang berhubungan dengan pengungsi. Badan UNESCO kalau negara-negara Eropa memberikan kelembagaannya untuk khusus melindungi kepentingan orang-orang yang hijrah ini. Ya, kalau di Indonesia mungkin pada zaman Orde Baru disebut transmigrasi, walaupun konteksnya bukan kaitan dengan aman tidak aman, tapi bagaimana supaya pemerataan penduduk itu memungkinkan tumbuhnya penduduk yang sejahtera, sehingga ditempatkan di daerah-daerah yang dilihat oleh pemerintah itu layak untuk dihuni dan subur gitu. Nah, itu kan transmigrasi namanya. Tapi kalau kaitan dengan ayat ini adalah khusus yang memang kondisi terancam. Dan keutamaan orang-orang yang hijrah itu ya tentu mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan bahkan dijamin diberikan kehidupan yang lebih baik. Ya, kita misalnya tamat sekolah, kalau di kampung saja kan sulit, ya terbatas, karena apalagi di daerah-daerah seperti daerah saya juga tingkat kehidupan agak susah karena lahan pertaniannya itu terbatas, sementara pertumbuhan penduduk ya terus saja demikian, dan sehingga ada inisiatif untuk hijrah keluar dari kampung. Itu juga bagian dari usaha untuk mengupayakan nafkah yang lebih baik. Nah, ini penting buat kita bahwa pada tatkala situasi tidak aman di kampung kita, apalagi di daerah ya, contoh global living misalnya. Nanti dalam suatu saat mungkin kondisi negara dikuasai oleh orang-orang non muslim, kemudian kita dimusuhi dan seterusnya, dan sangat terancam, ya sudah siap-siap untuk kita keluar ya. Solo ya. Kita bawa walaupun mungkin bekalnya sudah sangat terbatas ya, tapi insya Allah akan memudahkan dan menolong kita. Artinya hijrah ini dalam masa di mana turunnya ayat tentang hijrah itu, maka menjadi wajib ya, harus keluar dari situ. Ya, kecuali memang orang-orang yang memang secara ketidakberdayaannya itu ya tidak benar-benar tidak mampu gitu untuk hijrah ya. Sudah sangat ujur tua, dia pilih walaupun saya tidak hijrah ya saya sudah siap untuk meninggal di sini. Ya, dalam konteks tertentu bisa jadi dikecualikan. Tapi kalau hanya sekedar beralasan saja ya itu nggak boleh. Itu kaitan dengan hijrah dan
zaman kita sekarang ini sering didefinisikan al-muhajiruna man hajara man Allahu anhu. Yang disebut dengan orang hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi meninggalkan apa yang dibenci atau dilarang oleh Allah menuju kepada ketaatan dan kesolehan. Itu disebut hijrah di zaman sekarang ini. Ya, karena tidak lagi konteksnya hijrah dalam konteks perangan. Jadi kalau dalam kondisi aman nyaman yang disebut hijrah itu adalah man hajara mana Allahu anhu. Ya, orang yang meninggalkan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah kepada perbuatan yang menuju kepada ketakwaan dan kesolehan. Contoh misalnya ya masih muda, bergaulnya luar biasa bebas misalnya, ya preman juga, ya minum juga, ya perempuan juga gitu. Suatu ketika ya mungkin karena ada sebab ya sakit misalnya, atau dia mendapatkan nasihat dari teman dekatnya, atau mungkin juga ada jalan ya hidayah, dia mendengarkan majelis taklim atau ceramah orang-orang yang dia senangi sehingga dia sadar. Nah, kesadaran di sini sehingga dia meninggalkan perbuatan-perbuatan sebelumnya. Nah, dia meninggalkan perbuatan kemudian dia bertaubat, dia beramal saleh dan seterusnya, yaitu disebut hijrah. Man hajara mana Allahu anhu, orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada." Jadi Rasulullah memberikan motivasi kepada kita ya, ana wa kafilul yatimi, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim piatu fil jannah, di dalam surga. Hakada itu dia menunjukkan kepada jari tengah dan jari telunjuknya, kemudian dia regangkan. Jadi artinya orang-orang yang memelihara anak yatim piatu ini ya digambarkan oleh Rasul fil jannah, mereka ada di dalam surga bersama Rasulullah. Kemudian jaraknya ya enggak ya digambarkan seperti kedua jarinya aja nih. Artinya masih dalam satu tangan, masih dalam satu kapling lah mungkin ya, satu kelurahan atau satu kota gitu. Ya cuman jaraknya nggak jauh lah gitu. Bayangkan kalau kita berada di satu tempat di mana dengan orang yang kita banggakan, yang kita hormati, ya seperti tinggal satu komplek dengan presiden. Ya kan ada kebanggaan tersendiri gitu. Itu tinggal di mana lu? Saya mah di itu, di apa namanya pendopo atau di Kaputren gitu, atau di kawasan istana. Ya kalau di kampung yang elit ya kawasan Menteng, anak Menteng gitu. Jadi ada sebuah kebanggaan gitu, ada sebuah keistimewaan. Sama, jadi kalau kita bertetangga dengan Rasulullah di dalam surga itu tentu pasti memiliki keistimewaan yang luar biasa. Minimal fasilitasnya melewati jalan yang sama gitu ya. Jadi kalau presiden masuk ke kawasan ke komplek itu lewat jalan yang sama, ya kita juga pasti lewat jalan yang sama kan begitu. Walaupun ya rumahnya berbeda gitu. Fasilitas di dalam rumahnya berbeda, tapi fasilitas umum minimal ya sama. Logikanya sih seperti itu. Walaupun dalam konteks surga itu nggak bisa juga kita bayangkan seperti itu. La ainun ra'at wala udhunun sami'at. Bahwa akhirat itu, surga maupun neraka itu adalah
la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah kamu lihat, wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tidak kamu bisa bayang-bayangkan. Ya, tapi kalau dilihat dari hakada kata Rasulullah, bahwa dia gambarkan bahwa orang yang memelihara yatim piatu itu seperti dua jarinya, ya, kemudian direnggangkan, berarti kan logikanya seperti tadi. Ya, makanya ya alhamdulillah di tengah-tengah kondisi prihatin masih banyak orang yang mau menyantuni anak yatim piatu, mau merawat yatim piatu, bahkan mungkin tinggal bersama atau mengangkat anak yatim itu sebagai anak angkatnya supaya dia bisa merawat, bisa menjaga, bisa itu luar biasa. Nah, orang-orang semacam ini hebat sekali, hebat, dan memang masya Allah, apalagi berbentuk seperti lembaga yayasan yatim piatu. Benar-benar ya, benar dilihatkan dia benar-benar mengelola yayasan itu ya untuk bagaimana supaya anak-anak yatim itu bisa dia himpun, bisa dia bantu, ya nanti ada pihak-pihak terkait bisa ikut membantu, ya, sehingga dengan wadah yang dia siapkan itu anak-anak tadi bisa tumbuh dan berkembang secara normal. Ya, walaupun dalam tanda petik ada juga ya yang penyalahgunaannya, ya. Di pinggir jalan tulisannya santunan yatim piatu. Nah, setelah sore pulang ya duitnya, kardusnya dibuang, ya duitnya dipegang sendiri gitu. Artinya kan itu kan mengatasnamakan yatim piatu, tapi jalan buat dia mencari uang. Nah, hal-hal semacam itu sudah jelas ya tidak benar lah. Tapi yang kita apresiasi dalam hadis ini adalah benar-benar orang yang memang sibuk untuk mengurusi anak yatim piatu. Makanya berbahagia kita ya untuk bisa berbagi kepada mereka. Lebih-lebih puasa ini sendiri juga mengajarkan kepada kita tentang rasa gitu ya. Rasa bagaimana sih mereka itu tidak makan, mereka tidak ya, terurus ya, kehidupannya, sudah makan aja susah ya, mau ngapa-ngapa juga bingung. Nah ini kan puasa juga bagian dari mendidik rasa kita ya, untuk memiliki kepekaan sosial terhadap hal semacam itu. Kemudian zakat juga sedekah infak kita ya memang dikhususkan seperti itu. Infak sedekah yang kita himpun yang melalui musyawarah kita ya tolong itu juga harus disalurkan kepada benar-benar ya orang-orang yang digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 60 itu ya, harus pertama tingkat utamanya itu adalah fuqara dulu. Orang-orang fakir dulu dicari. Siapa orang yang fakir di sini? Fakir itu adalah orang yang tidak punya pencaharian, benar-benar dia tidak punya penghasilan apa-apa. Itu fakir dia. Itu harus dicari benar ya. Kemudian orang-orang wal fuqara wal masakin, orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin ya orang-orang yang punya penghasilan ya, tapi tidak mencukupi. Nah itu orang miskin namanya. Nah itu jangan. Jadi kalau mau ngasih zakat ya jangan jauh-jauh, jangan nyari-nyari yang tetangga-tetangga kita dulu kita lihat, kita nilai. Mungkin mereka juga untuk minta-minta juga tidak berani karena menjaga kehormatannya, tapi kita bisa melihat, oh iya ya. Dia tiap hari baju itu aja, tapi nggak pernah minta atau nggak pernah minta kepada tetangga, tapi kita bisa menilai gitu. Itu juga penting ya, artinya tugasnya seperti ketua DKM sholat itu juga harus melihat betul kepada siapa zakat yang kita kumpul itu kita berikan ya. Nah itu urutan pertama kedua itu jelas orang-orang fuqara wal masakin.
kemudian baru sampai ke amil, orang yang mualaf, ya, yang dihitung hatinya, orang fisabilillah, ya, guru kiai. Tapi juga harus dilihat guru kiai juga, ya, kalau kiainya sudah kaya, ya, udah pondoknya besar, udah kehidupannya luar biasa, itu nggak bisa dikategorikan untuk penerima zakat. Guru-guru yang dimaksud di sini ya orang-orang yang memang dia kesehariannya ngajar ngaji, tidak punya pencaharian lain. Jadi dia pasti juga tidak mungkin minta-minta kayak orang-orang ini. Tapi dia ikhlas, sabar aja. Nah ini harus diberikan haknya. Orang-orang yang berhutang, ya berhutang di jalan Allah, ya, tidak mampu bayar hutang keliling, ya itu juga boleh dibantu. Artinya Ramadan dengan kewajiban puasa, kewajiban infak sedekah, zakat, nah itu sudah sebuah pendidikan yang memang khusus tentang kepekaan sosial dan rasa kita terhadap orang-orang fuqara, masakin, anak yatim piatu. Nah, ini harus membuat diri kita juga ya lembut dalam melihat kepada mereka. Ya kalau sekarang kan banyak di pinggir-pinggir jalan di lampu merah. Jadi sekarang kalau kita ke Tangerang, ibu-ibu yang duduk dengan gerobak di depannya itu sebenarnya mereka juga menunggu itu. Jadi kalau misalnya ke TMP nih, TMP Tangerang, jalur situ ada lampu merah, kita belok, sudah banyak tuh ibu-ibu yang duduk dengan gerobak dorong itu. Sebenarnya mereka bukan istirahat, kelihatan seperti istirahat, tapi sedang menunggu. Jadi mau menunjukkan lintas secara terbuka mungkin masih malu, ya, tapi sebenarnya mereka duduk di situ menunggu. Makanya kalau punya rezeki beli beras, misalnya yang 50.000 itu, ya, beli 10 kantong. Kita lewat di situ, udah berhenti aja bagi. Nanti kumpul semua tuh mereka tuh. Ya itu menunggu. Ya. Makanya ini juga rasa kita. Ya. Jadi pada saat kita melihat saudara-saudara kita dalam kondisi begitu, ya tolong ya bagaimana caranya lah supaya kita bisa berbagi. Dan itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah karena kita memberi tidak perlu ditulis atau dibacakan atau tidak perlu diketahui oleh orang lain. Kita berinisiatif karena memang lahir dari hati yang tulus dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan ayat maupun hadis ini menggambarkan sesuatu yang memberikan sebuah ilmu buat kita, khusus kaitan dengan pada saat kita tinggal di satu komunitas yang membahayakan akidah kita, apalagi keluarga dan anak-anak kita, keselamatan jiwa kita, ya udah pokoknya punya rumah ya udah hijrah aja, tinggalkan aja, dijual juga bisa. Nanti di tempat yang baru, ya tentu kita harus cari tahu dulu kemana nih hijrahnya yang memang aman buat kita. Sama Rasulullah juga begitu. Kenapa disuruh ke Habasyah dulu? Ya karena Raja Habasyah itu pada masa Rasulullah itu orang Nasrani yang taat gitu. Benar-benar masih memegang prinsip-prinsip dalam kitab Injilnya. Sehingga pada saat sahabat datang ke situ, beliau mempertanyakan bagaimana nabimu. Sehingga diceritakan, oh ya, dia bisa mengetahui karena di dalam kitab Injilnya itu sudah dijelaskan bahwa yang disebut nabi akhir zaman itu ciri-cirinya seperti itu. Sehingga sahabat-sahabat yang datang hijrah ke situ dilindungi oleh raja itu. Kemudian sebelum Rasulullah ke Madinah itu ada beberapa kelompok orang-orang Ansor di Madinah itu sudah mendengar adanya Rasul di Mekah, ya mereka berusaha datang ke Mekah mencari tahu benar nggak ini sudah ada Nabi di sini. Ya,
dari beberapa kali di kelompok ini datang survei, kemudian bertemulah dengan Rasul dan sahabat, ya mereka menjanjikan atau bersedia menerima kalau Nabi dan sahabat mau hijrah ke sana dan dilindungi oleh mereka, aman. Nah, artinya sebelum Rasulullah hijrah pun sudah diketahui tempatnya aman buat kaum muslimin dan ada penyambutan yang baik dari daerah setempat. Nah, itu juga kita juga harus begitu, gitu. Tidak langsung hijrah tinggal kabur aja. Nah, itu juga tidak begitu gitu. Jadi ada manajemen ta'riful maidan namanya, mengenal tempat atau daerah, sehingga kita paham bahwa daerah itu insya Allah itu orang-orang soleh di sana dan siap menyambut kita, dan kita juga insya Allah bisa punya pekerjaan di situ. Nah, itu penting untuk kita pahami dulu sebelum kita berhijrah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Haji Abu lebih mudah untuk kita memahami terkait dengan ayat Al-Quran ini dan membaca hadis ini. Demikian pembacaan Al-Quran dan hadis pada pagi hari ini. Semoga mudah-mudahan bermanfaat untuk diri sendiri dan jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.